Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang ingin presentasi mengenai bisnis plan atau kuliah kewirausahaan. Izinkan kami untuk menyebutkan nama-nama kelompok. Yang pertama itu ada saya sendiri, Hidayatullah. Kedua itu ada Mas Mahandre Hadi. Yang ketiga ada Pak Ahmad Sarifudin. Judul presentasi hari ini, bisnis kami yaitu Sempol Crispy Yahud. Ini profil usaha sempolan Crispy Yahud, yaitu terletak di daerah Perumahan Grama Puri Persada, Cikarang, tepatnya di wilayah Kampungan Pak Ahmad Saripudin. Alasan memilih bisnis sempolan crispy, yang pertama itu tingginya permintaan konsumen. Sempol ayam merupakan salah satu makanan ringan yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia, dengan rasanya yang gurih dan teksturnya yang renyah. Sempol ayam digemari oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Permintaan yang tinggi ini menciptakan peluang besar yang luas. Kedua itu ada modal awal yang terjangkau. Memulai bisnis sempol ayam tidak memerlukan investasi modal yang besar. Bahan baku utama seperti daging ayam, tepung, dan bumbu-bumbu relatif itu mudah didapatkan dengan harga terjangkau. Selain itu, peralatan untuk produksi sempol ayam juga tidak terlalu mahal, sehingga cocok untuk pengusaha pemula. Yang ketiga, ada proses produksi yang mudah. Proses pembuatan sempol ayam cukup sederhana dan tidak memerlukan keterampilan khusus dengan resep yang tepat dan standar kualitas yang konsisten. Siapapun bisa memproduksi sempol ayam yang lezat. Hal ini memungkinkan pengusaha untuk cepat mulai dan menjalankan bisnis ini. Yang keempat, ada fleksibilitas dalam penjualan. Sempol ayam dapat dijual dalam berbagai situasi dan tempat, seperti di pasar tradisional, sekolah, kantor, acara bazar, dan melalui media sosial atau platform e-commerce. Fleksibilitas ini memungkinkan pengusaha untuk menjangkau konsumen di berbagai lokasi. Yang kelima itu ada tren makanan lokal. Saat ini terdapat tren meningkatnya apresiasi terhadap makanan lokal dan tradisional. Sempol ayam sebagai makanan ringan khas Indonesia memiliki daya tarik tersendiri di tengah masyarakat yang semakin mencintai produk-produk lokal. Tren ini dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan dan mengembangkan bisnis. Yang keenam itu ada keuntungan yang menjanjikan. Dengan biaya produksi yang rendah dan harga jual yang kompetitif, margin keuntungan dari penjual sempol ayam bisa cukup tinggi. Selain itu, sempol ayam memiliki potensi untuk dijual dalam jumlah besar, baik melalui penjualan langsung di acara-acara maupun melalui platform online. Nah, varian sempol crispy yang dijual itu kami menyediakan hanya dua saja dulu. Yang pertama itu ada sempol ayam original, yang kedua ada sempol sosis. Konsep usaha yang pertama itu pastinya strategi pemasaran. Pemasaran digital itu menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok untuk mempromosikan produk. Yang ke yang selanjutnya ada pemasaran offline. Pemasaran offline itu berpartisipasi dalam bazar kuliner seperti event sekolah, acara komunitas, ataupun menyediakan paket promosi di acara-acara tertentu. Selanjutnya itu ada layanan pesan antar. Jadi kami itu bekerja sama dengan platform layanan pesan antar makanan seperti GoFood dan GrabFood, Gojek, ya kan. Nah, yang kedua itu ada target pasar. Anak target pasar ya pastinya targetnya itu anak-anak, remaja, keluarga, pekerja kantor, mahasiswa, ataupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini akan presentasi kelompok kewirausahaan. Jadi sini saya akan melanjutkan presentasi punya teman saya. Yang pertama adalah konsep usaha. Jadi konsep usaha itu yang pertama adalah strategi pemasaran. Pemasaran digital menggunakan media sosial, Instagram, Facebook, TikTok untuk mempromosikan produk yang kita. Pemasaran offline berpartisipasi dalam bazar kuliner.
event sekolah dan acara komunitas, menyediakan paket promosi di acara tertentu, layanan pasar antar, bekerja sama dengan platform layanan pesan antar, makanan seperti GoFood dan GrabFood. Yang kedua adalah konsep usaha. Jadi konsep usaha itu yang kedua adalah target. Jadi target kita itu ya itu seperti anak-anak remaja, keluarga, kerja kantoran, mahasiswa, dan penggemar kuliner. Jadi target pasaran kita itu sebenarnya masuk dari kalangan anak-anak, orang tua, atau mahasiswa juga masuk. Terus yang ketiga adalah lokasi dan distribusi. Jadi lokasi itu gerai fisik di lokasi strategis seperti dekat sekolah, kampus, dan pusat perbelanjaan. Dan juga seperti bot atau stand di acara-acara kuliner bazar, penjualan online melalui media sosial dan platform Chrome. Yaitu adalah kekuatan dari usaha kita yaitu kualitas produk menggunakan bahan baku segar dan berkualitas tinggi untuk memastikan rasa yang lezat dan konsistensi produk. Yang kedua adalah harga terjangkau, menawarkan produk dengan harga yang kompetitif, menarik bagi berbagai kalangan konsumen. Yang ketiga adalah varian rasa, menyediakan berbagai varian rasa yang dapat menarik minat konsumen dan memenuhi selera yang berbeda. Yang keempat adalah menggunakan kemasan yang praktis dan higienis yang dapat menarik perhatian dan memudahkan konsumen. Yang kelima adalah sebagai makanan ringan yang dikenal luas di Indonesia, sempolan ayam memiliki daya tarik budaya dan lokal yang kuat. Yang kedua adalah kelemahan. Jadi kelemahan dari usaha kami itu fluktuasi harga dan ketersediaan bahan baku seperti daging ayam dapat mempengaruhi biaya produksi. Yang kedua adalah persaingan ketat. Banyaknya penjual sempol ayam di pasar lokal bisa menjadi tantangan dan membedakan produk dan merek yang kita punya. Yang ketiga adalah sumber daya terbatas. Jika usaha masih dalam tahap awal, mungkin ada keterbatasan dalam hal modal, tenaga kerja. Yang keempat adalah kualitas yang tidak konsisten. Jadi kualitas yang tidak konsisten itu resiko kualitas yang produk yang tidak konsisten jika tidak ada standar operasional yang ketat. Yang ketiga adalah peluang. Jadi pertumbuhan pasar makan ringan yaitu tren penting konsumsi makanan ringan di Indonesia menawarkan peluang besar untuk pertumbuhan bisnis. Yang kedua ada ekspansi geografis, peluang untuk memperluas pasar ke kota-kota besar lainnya atau bahkan di luar negeri. Yang ketiga, kolaborasi dengan layanan pesan antar. Kerjasama dengan platform layanan pesan antar makanan seperti GoFood dan GrabFood dapat memperluas jangkauan konsumen. Yang keempat adalah inovasi produk. Peluang untuk terus mengembangkan varian rasa baru dan produk inovatif yang menarik bagi konsumen. Yang kelima adalah penggunaan media sosial dan strategi pemasaran digital untuk mencapai audiens yang lebih luas. Yang keempat adalah ancaman perubahan selera konsumen. Perubahan tren dan preferensi konsumen dapat mempengaruhi permintaan produk. Regulasi pemerintah, perubahan regulasi dan peraturan terkait keamanan pangan, izin dan usaha dan lingkungan dapat mempengaruhi operasional bisnis. Yang keempat adalah persaingan yang meningkat, munculnya pesaing baru dengan produk yang lebih inovatif atau harga yang lebih murah. Itu juga bisa menjadi pesaing kita. Dan yang keempat adalah kondisi ekonomi. Jadi kondisi ekonomi itu dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan biaya produksi. Yang ketiga adalah produk. Jadi varian rasa yang menyediakan berbagai varian rasa seperti sempol ayam original, sempol ayam pedas, sempol ayam keju, dan sempol ayam sayur untuk menarik berbagai segen pasar. Yang kedua adalah kualitas bahan baku menggunakan daging ayam segar dan bahan-bahan berkualitas tinggi tanpa pengawet untuk memastikan produk sehat dan lezat. Terus kemasan menggunakan kemasan yang higienis, menarik, dan praktis untuk menjaga kesegaran produk serta memudahkan konsumen. Terus inovasi produk secara berkala mengembangkan varian rasa baru dan bentuk kemasan yang inovatif untuk tetap menarik minat konsumen. Yang kedua adalah harga. Jadi harga kompetitif menetapkan harga yang terjangkau untuk menarik berbagai kalangan konsumen dari anak-anak hingga orang dewasa. Struktur harga menggunakan strategi harga berdasarkan varian rasa dan ukuran porsinya. Terus ada promosi harga, mengadakan promosi seperti diskon, paket blooding atau penawaran seperti ada acara-acara tertentu untuk meningkatkan penjualan. Penetapan harga berbasis nilai, menyesuaikan harga dengan kualitas dan nilai-nilai tambah produk, memastikan konsumen merasa mendapatkan nilai yang setimpal dan harga yang dibayarkan. Yang ketiga adalah
tempat. Jadi tempat itu sangat penting. Jadi kita harus benar-benar nyari lokasi yang strategis, menempatkan gerai atau kos di lokasi strategis seperti dekat sekolah, kampus, pusat perbelanjaan, dan perkantoran. Terus penjualan online memanfaatkan platform dan layanan pesan antar makanan seperti GoFood dan GrabFood untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Dan juga untuk menjangkau konsumen yang mager dan malas gerak. Jadi tinggal pesan aja di GoFood atau Grab. Jadi tersedia di aplikasi tersebut. Distribusi event berprestasi dalam acara kuliner bazar festival untuk memperkenalkan produk kepada lebih banyak orang. Kemitraan dengan toko menjalani kerjasama dengan toko, kelontong, supermarket, dan minimarket lokal untuk memperluas distribusi produk. Terus yang keempat ada promosi. Jadi kita di sini masih menggunakan promosi di media sosial, menggunakan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk mempromosikan produk berinteraksi dengan konsumen dan mengembangkan komunitas. Yang kedua adalah marketing, bekerja sama dengan influencer makanan atau selebriti lokal untuk memperkenalkan produk kepada audiens yang lebih luas. Yang ketiga ada event dan sampling mengadakan acara promosi dan memberikan sampel gratis di lokasi strategis untuk menarik perhatian dan mengembangkan kesadaran merek. Program royalitas membuat program royalitas untuk pelanggan setia dengan memberikan diskon khusus, kartu anggota atau hadiah. Jadi kita juga harus memasang iklan digital, menggunakan iklan digital melalui Google Ads, Facebook Ads, dan Instagram untuk menerapkan konsumen potensinya berdasarkan demografi dan minat mereka. Ya, jadi cukup dari saya ini aja. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Saya akan menjelaskan tentang harga yang ditawarkan oleh usaha kami, yaitu sempol ayam original Rp 2.000 per tusuk, sempol sosis Rp 1.500 per tusuk. Dan selanjutnya analisis keuangan yang kami buat. Yang pertama yaitu ada kompor gas dengan harga 500.000, tabung gas dengan harga 200.000, booth kontainer atau tempat dagang jumlahnya 4.500.000, pisau 120.000, tusuk sempol 100.000, piring 270.000, wadah plastik 220.000, dan lainnya 1 juta. Dan selanjutnya itu sewa tempat yaitu 200.000, dan untuk renovasi tidak ada. Untuk analisis keuangan, sosis dengan harga 50.000, daging ayam 50.000, minyak goreng 50.000, bumbu masak 50.000, dan bahan lain-lainnya 100.000. Dan untuk analisis keuangan berikutnya itu Balfour dengan harga 15.000. Harga pokok produksi yaitu sempol ayam original dengan harga 1.500 dan harga jualnya 2.000, dan untuk keuntungan yaitu Rp500, dan untuk sempol sosis harga 1.000 dan untuk harga jualnya 1.500, dan untuk keuntungannya 500. Dan perkiraan untungnya untuk produk sempol ayam original, target penjualan per hari 50 tusuk, profit kotor per hari yaitu 100.000, dan untuk sempol sosis 50 tusuk, profit kotor per hari 75.000, total 100 tusuk, dan jumlahnya 175.000. Profit kotor bulanan yaitu 4.200.000, biaya operasional 1.500.000, dan profit bersih bulanan 2.700.000. Dan selanjutnya produk yang kami jual yaitu sempol daging ayam dan sempol sosis dan berbagai
macam lainnya. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan tentang usaha kami tentang bisnis plan sempolan. Terima kasih.